Aktual Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 18 Juli 2024 bersama saya Agung Wikuda. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Pemirsa, puluhan murid sekolah dasar di Labuhan Batu terpaksa belajar di ruang terbuka pasca gedung sekolah mereka hangus terbakar akhir Juni lalu. Puluhan murid kelas 2 SD Negeri 16 Rantau Selatan Labuhan Batu pada tahun ajaran baru terpaksa melakukan proses belajar di ruang terbuka, tepatnya di halaman depan sekolah. Kebakaran menghanguskan 3 ruang kelas dan 1 ruang guru, peralatan dan perlengkapan belajar mengajar yang terjadi pada 29 Juni lalu. Salah seorang guru mata pelajaran agama, Erwin Syah Rambe, mengatakan akibat kebakaran tersebut untuk sementara memanfaatkan ruangan perpustakaan. Pihaknya juga melakukan proses belajar mengajar di ruang terbuka. Untuk ke depan pihak sekolah akan menerapkan proses belajar secara bergelombang pagi dan siang. Untuk ruang kelas, 3 kelas itu habis ya kan Pak. Meja, kursinya, lemari, buku-buku habis semua Pak ya kan. Begitu juga ruang kantor ya kan, habis semua. Ada laptop itu sekitar 10 yang hangus ya kan. Jadi yang 3 kelas itu habis semua, mejanya, kursinya, buku-bukunya habis semua, lemari habis semua itu Pak. Supaya ya bantuan dari pemerintah daerah segera bisa dilaksanakan lah, supaya terutama untuk atap ya kan Bang. Karena kalau hujan itu banjir ke bawah, hitam lagi apanya ya kan, sangat mengganggu lah. Jadi... Pihak sekolah berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan terhadap gedung sekolah agar proses belajar mengajar dapat berjalan normal kembali. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan 1 unit rumah semi permanen di Jalinsum, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan kemarin. Inilah detik-detik saat terjadi kebakaran hebat di Dusun Sri Pinang, Desa Perkebunan Parlabian. Terlihat pada video amatir seluruh bangunan yang sebagian terbuat dari papan hangus tidak tersisa karena api terlalu besar sehingga pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan harta benda miliknya. Api diduga berasal dari dapur dan mengenai atap gubuk yang berada di samping rumah. Karena atap terbuat dari daun nipah yang menyebabkan api cepat membesar dan mengenai rumah. Pemilik rumah, Halimah Nasution, mengatakan saat terjadi kebakaran, dirinya dan keluarga masih berada di dalam rumah. Ia berharap segera mendapatkan bantuan. Pada kejadian tersebut, Kapolsek Kampung Rakyat AKP Iman Azari Ginting membenarkan ia mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadi kebakaran rumah Halimah Nasution. Pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian material yang ditaksir sebesar 140 juta rupiah. Itu jalan ke dapur, tahu api itu udah rambat dah. Udah besar ya Bu ya? Dari itu udah meleleh, cok-cok itu. Ada nggak dari puskesmas itu? Ada puskesmas dari pemerintah desa Bu? Belum ada. Sampai sekarang? Ya. Untuk Tadi pagi ada menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran di Dusun Sri Pinang, Desa Perkebunan Parlabian. Ya. Setelah dilakukan cek TKP dan polisi lain, di sana petugas kita tidak ada menemukan korban jiwa, hanya korban material. Kerugian ditaksir 140 juta. Untuk saat ini korban menumpang tinggal di rumah salah satu warga. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Teluk Nibung membakar barang hasil sitaan dengan total diperkirakan senilai 2 miliar rupiah di gudang penyimpanan di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan.
Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Nur Hasan Ashari mengatakan pemusnahan ini dilakukan dari hasil tangkapan tahun 2023, dimulai pada Februari hingga Desember. Barang-barang yang mengakibatkan kerugian negara dan dapat berdampak negatif bagi masyarakat tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan dihancurkan. Barang-barang ilegal yang dimusnahkan tersebut diantaranya pakaian bekas, sepatu bekas, laptop, rokok, serta obat-obatan tanpa POM. Sebanyak 21 kali atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dari keseluruhan barang ilegal yang dimusnahkan ini, bernilai sekitar 2 miliar rupiah lebih, berdampak terhadap kerugian negara sebesar 500 juta rupiah. Penegakan kepada cukai. Seperti Pak Syekh tadi, bahwa hari ini nilai dari barang yang kita musnahkan sekitar 2 miliar lebih, dan sekarang perkiraan kerugian negara sekitar 500 juta rupiah. Hasil penindakan periode Februari sampai dengan Desember 2023. Nah, belum, itu menunggu persetujuan dari DJKN, Pak. Nanti kalau sudah setujui, insya Allah di periode semester 2 juga akan kita laksanakan pemusnahan juga. 4 remaja putri yang hanyut di Sungai Barumun saat ini telah ditemukan. Korban terakhir yang ditemukan berinisial FAH, 17 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dengan telah ditemukannya seluruh korban hanyut, baik selamat maupun meninggal dunia, tim SAR gabungan resmi menutup pencarian korban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas bersama tim SAR gabungan dari TNI Polri dan masyarakat secara resmi menutup pencarian korban hanyut yang menimpa 4 remaja putri warga desa Huristak. Penghentian pencarian korban hanyut dikarenakan seluruh korban telah ditemukan. Korban terakhir berinisial FAH ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. PLT Kabut Kedaruratan Salvator Sitorus menjelaskan korban hanyut yang terakhir telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 5 km dari lokasi kejadian, dan saat ini seluruh korban hanyut sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. BPBD Kabupaten Padang Lawas, saya ingin menjelaskan bahwasannya pencarian orang hanyut di Desa Huristak, Kecamatan Huristak sudah ditutup. Penemuan mayat pada pukul 11.10 semua korban sudah ditemukan dan kami nyatakan sudah ditutup untuk pencarian orang hanyut tersebut. Polresta Deli Serdang memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 27 kg lebih, ganja sekitar 2 kg, dan ekstasi seberat 0,22 gram. Barang bukti tersebut merupakan pengungkapan dari 17 kasus di Mapolresta Deli Serdang. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar menggunakan alat insenerator milik BNKK Deli Serdang dengan disaksikan 4 tersangka. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priambodo mengatakan pemusnahan tersebut sebagai bukti bahwa narkoba adalah musuh bersama dan Polresta Deli Serdang serius untuk mengungkap kasus tersebut. Dikatakan letak geografis Indonesia, khususnya Sumatera Utara, merupakan salah satu pintu masuk jalur peredaran narkotika baik dari Golden Region atau Golden Region. Wilayah ini merupakan pintu masuk narkoba melalui pelabuhan ataupun muara dan daerah pinggir laut. Bagi sebahagian orang, lokasi yang strategis ini dijadikan sebagai mata pencaharian untuk menyeludupkan narkoba. Polresta Deli Serdang menjelaskan sejumlah barang bukti yang dimusnahkan merupakan pengungkapan dari 17 kasus, terdiri dari 3 kasus menonjol dengan 4 orang tersangka dan 14 kasus dengan 16 orang tersangka merupakan restorasi justis. Adapun 3 kasus menonjol yakni penangkapan jaringan peredaran narkoba dari Malaysia yang hendak masuk ke Sumut. Selanjutnya, personel Satres Narkoba Polresta Deli Serdang menangkap tersangka berinisial I dengan menyita 12 bal daun ganja kering seberat 1.200 gram. Kemudian Polresta Deli Serdang bekerja sama dengan Afsek Bandara Kuala Namu mengamankan 2 tersangka warga Aceh Utara dan menyita 4 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 1.025 gram.
mungkin orang yang suruh ngambil itu belum tentu tahu apa yang dia bawa seperti itu. Tetapi kalau dikatakan ini jaringan, itu merupakan tugas dari para penyidik untuk melakukan pengembangan. Dan ini masih kita kembangkan, tapi karena memang proses justitia yang harus memang kita harus musnahkan, tapi tetap berlanjut untuk mencari siapa pemesan dan siapa yang mendanai hal tersebut. Pemerintah Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Kalifa, Kabupaten Sergai saat ini sedang serius menangani masalah tumbuh kembang anak yang berdampak serius pada kelangsungan hidup yang dikenal dengan pencegahan stunting. Salah satu faktor stunting yakni kurangnya konsumsi protein hewani yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan pekarangan rumah sebagai tempat budidaya ikan lele menjadi alternatif yang juga menjanjikan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani dan mencegah stunting. Program yang digalakan Desa Bandar Tengah ini dengan mengajak warganya yang tergabung dalam kelompok pembudidayaan ikan lele untuk terus melakukan inovasi dan pembudidayaan ikan lele air tawar yang saat ini pemeliharaannya cukup sederhana, namun mampu meningkatkan perekonomian warga dan menjadi pelopor pencegahan stunting dengan cara mengajak warga masyarakat untuk mengkonsumsi ikan lele air tawar, terutama ibu hamil serta anak dalam proses tumbuh kembangnya. Kades Bandar Tengah Rozali Saragi mengatakan program pencegahan stunting pihak desa membantu memberikan 10.000 lebih bantuan bibit ikan lele air tawar kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warganya serta program dalam pencegahan stunting. Mantap perkarangan masyarakat di Dusun Kampung Baru, Desa Bandar Tengah sebagai tempat budidaya ikan lele maupun ikan tawar menjadi alternatif yang juga menjanjikan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani dan mencegah stunting. Sementara Dharma selaku ketua kelompok sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Diharapkan budidaya ikan lele air tawar ini mampu berkembang dan menaikkan perekonomian warga serta mencegah stunting. Lebih kurangnya 10.000 bibit ikan lele kepada kami. Semoga kedepannya akan kami tingkatkan lagi dan akan kami buat semaksimal mungkin lah. Pemerintah daerah Mandailing Natal memfasilitasi mediasi antara masyarakat dengan PTPN 4 terkait sengketa kekurangan lahan plasma yang tidak kunjung terselesaikan. Sudah 17 tahun sengketa kekurangan lahan antara masyarakat Desa Batu Sondat, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal dengan perusahaan perkebunan Nusantara 4 Regional Kebun Plasma tidak kunjung mendapatkan titik kejelasan yang seharusnya masyarakat Desa Batu Sondat mendapatkan hak mereka. Sebelumnya lahan seluas 4.000 hektar yang diserahkan masyarakat kepada perusahaan perkebunan Andalas Agro Nusantara yang sudah take over. Dengan PTPN 4, harusnya masyarakat mendapatkan 70 lahan inti produksi dan 30% lahan hak guna usaha. Namun kenyataannya masyarakat baru mendapatkan 214 hektar pembangunan kebun plasma yang dikelola Koperasi Usaha Daerah Setia Abadi. Masyarakat merasa dibodohi oleh pihak perusahaan perkebunan sawit tersebut. Sudah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa dan menduduki lahan kebun sawit serta memblokir akses jalan mobil CPO milik PTPN 4. Akibat perselisihan lahan kebun sawit tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mandailing Natal memfasilitasi mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Awalnya kan kekurangan lahan, bisa penambahan. Kalaupun ada opsi-opsi yang lain lagi, nanti itu kan akan kita kembalikan ke masyarakat. Tapi untuk saat ini kita fokusnya ke kekurangan lahan, penambahan lahan. Karena kalau sebelum-sebelumnya perusahaan senantiasa dalam
janjinya itu biasanya lengkap. Pada mediasi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal, sepakat dan berkomitmen melakukan upaya memenuhi tuntutan masyarakat. Dengan menyurati pimpinan utama Direktur PT PN 4, dari hasil kesepakatan ini, pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit memberikan jawaban paling lama 20 hari setelah nota kesepakatan disetujui. Apa yang dimediasi tadi, ya kita mungkin menunggu jawaban juga lah nanti dari pusat. Nanti kami bahas lebih lanjut lagi. Saya belum bisa memberikan statement kok untuk itu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Seorang residivis kasus narkoba mendapat tindakan tegas dan terukur dari petugas. Saat hendak kabur dan melawan petugas dengan mengelabui petugas akan menunjukkan lokasi penyimpanan jenis sabu. RSN alias Roma, 40 tahun warga Bilah Barat, Labuhan Batu, Sumatera Utara, yang merupakan residivis narkoba ditembak petugas Satres Narkoba Polres Labuhan Batu. Pelaku pengedar narkotika jenis sabu ini ditangkap petugas baru-baru ini. Dari kantong celana yang dikenakannya, petugas berhasil mengamankan barang bukti paket sabu seberat kurang dari 7 gram yang disimpan dalam bungkusan kaleng. Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibnu Ropensus Manik menjelaskan, berdasarkan laporan masyarakat, pihaknya berhasil mengamankan pelaku pengedar narkotika jenis sabu. Pihaknya terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur. Saat pelaku mencoba kabur dengan dengan sebelumnya membahayakan petugas. Kepada tersangka, di mana tersangka berupaya mengelabui kita dengan membawa kita ke tempat penyimpanan sabu katanya. Namun pada saat di perjalanan ianya melakukan perlawanan dengan mendorong anggota kita dan berupaya merebut senjata dan hendak melarikan diri, sehingga kita lakukan tembakan peringatan ke atas luka. Atas perbuatannya, pelaku melanggar undang-undang Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar workshop dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba kemarin di Medan. Berdasarkan data, Sumatera Utara masih menempati urutan pertama di Indonesia sebagai wilayah rawan peredaran narkoba. Kegiatan workshop digelar dalam rangka meningkatkan kapasitas penggiat P4KN, yakni pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba untuk menjadi aktif dan antisipatif dalam mengembangkan potensi wilayahnya serta membentuk masyarakat kawasan rawan narkotika yang produktif dan mampu mandiri secara ekonomi sehingga bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Inspektur Utama BNN RI, Irjen Pol Wahyono mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh BNN, saat ini terdapat 7.000 lebih kawasan rawan narkoba yang tersebar di seluruh Indonesia. Terutama kita putuskan di 7 BNNP yang menjadi prioritas utama. Yang pertama salah satunya adalah Sumatera Utara. Kegiatan-kegiatan ini seperti fintech, soft skill, life skill segala macam, ini dikhususkan adalah untuk meningkatkan kemampuan kapasitas masyarakat yang rawan narkotika ini supaya dia memiliki daya cegah, daya tangkal terhadap ancaman bahaya narkoba. Kawasan rawan narkoba tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yakni kategori bahaya sebanyak 1.000 lebih dan kategori waspada sebanyak 6.000 lebih. Sumatera Utara sebagai provinsi nomor 1 rawan peredaran narkoba menjadi salah satu provinsi prioritas bagi BNN RI untuk melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan narkoba bersama dengan BNN Provinsi. Ojek perahu yang membawa belasan pelajar di Batubara bertabrakan dan terbalik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Peristiwa tabrakan ojek perahu terjadi di Sungai Kanan, Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara kemarin. Kecelakaan berawal saat ojek perahu yang membawa sekitar 13 pelajar akan menyeberang ke pelabuhan Tanjung Tiram. Namun tiba-tiba datang perahu nelayan dan menabrak ojek perahu tersebut. Akibatnya ojek perahu terbalik dan seluruh penumpang tercebur ke sungai. Nelayan yang berada di sekitar lokasi langsung menolong para korban. Mendapat informasi adanya ojek perahu membawa pelajar terbalik, pejabat Bupati Batubara, Heri Wahyudi, menemui para korban dan memberikan bantuan seragam sekolah serta peralatan tulis. Tukang ojek perahu Sahaudin yang juga menerima bantuan untuk perbaikan perahu tak kuasa menahan haru atas bantuan yang diterimanya. Pejabat Bupati Batubara mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian pemerintah agar para pelajar dapat kembali bersekolah. Sebanyak 13 orang langsung kami berpikir ini musibah yang harus diterima dengan ikhlas. Ya, semua tidak menginginkan ini terjadi. Kami datang kemari meringankan beban daripada anak-anak kita tadi yang mana baju sekolahnya, buku sekolahnya, tas sekolahnya ini habis semua basah dan kena minyak. Menuju Tanjung Tiram untuk memberikan tali kasih kepada anak-anak kita. Ini merupakan tanggung jawab kami selaku pemerintah, selaku PJ Bupati harus merespon ini agar anak-anak kita besok bisa kembali ke sekolah. Pemirsa, keluarga Sadari Zega, salah satu alumni mahasiswa angkatan tahun 2019 yang ijazahnya ditahan, terus meminta pihak Rektorat Universitas Nias segera mengeluarkan ijazah anaknya tanpa permasalahan. Terkait beredarnya video alumni mahasiswa Universitas Nias yang menuturkan kesulitan yang dialaminya untuk mendapatkan ijazah karena diduga ditahan pihak kampus, pihak keluarga terus menyuarakan agar pihak Rektorat Perguruan Tinggi segera mengakhiri permasalahan tersebut dengan menyerahkan ijazah melalui orang tua yang bersangkutan. Bahkan di hadapan media di Gunung Sitoli sebelumnya, ibu kandung Sadari Zega menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Universitas Nias atas keteledoran anaknya mempublikasikan pada media sosial mengenai keberadaan ijazah yang dikabarkan ditahan pihak kampus. Pihak orang tua menyebutkan anaknya dalam kebebasan berpendapat tanpa memilah status. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan, namun berhubung surat kuasa kepada orang tua untuk mengambil ijazah tidak diindahkan oleh pihak perguruan tinggi tersebut, saat ini keluarga berpendapat semestinya pihak kampus tidak lagi mempersulit alumni mahasiswa tersebut untuk menerima haknya setelah terpenuhinya syarat pengambilan ijazah jika yang bersangkutan berada jauh di luar kota. Semua aturan dan semua. Sebagai orang tua, kami mohon kepada Bapak Eli Yunus yang terhormat, tolonglah Pak, keluarkan ijazah saya, serahkanlah kepada kami sebagai orang tua. Jadi kami ini orang rendah, kami mohon kepada pemerintah, kami orang kecil ini, tolong dikeluarkan, diserahkan kepada orang tua Sadari, ijazah Sadari. Apapun nanti media Sadari di media sosial akan direverifikasi nanti. Hiwan Ibu Nada merubah TVRI. Informasi terbaru yang dihimpun TVRI melalui sarana komunikasi dengan Sadari Zega yang berada di Bandung menyebutkan pihak hubungan masyarakat Universitas Nias telah berkomunikasi terkait rencana fasilitasi ruang dan waktu melalui Zoom meeting agar alumni tersebut menyampaikan klarifikasi sebagaimana yang diinginkan kampus. Langkah ini merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan dan kesimpang siuran informasi mengenai ijazah mahasiswa yang diduga ditahan pihak kampus tersebut. Sekelompok orang mengatasnamakan pedagang ikan menolak peresmian gedung pasar ikan modern yang dilakukan oleh Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan. Sekelompok orang mengatasnamakan pedagang ikan ini menuding gedung pasar ikan belum layak untuk tempat berjualan lantaran masih ditemukan bagian dari gedung yang belum terpasang.
Aksi penolakan itu sempat membuat gaduh suasana peresmian, sehingga aparat kepolisian dibantu TNI terpaksa turun tangan menenangkan aksi penolakan. Wali Kota Sibolga, Haji Jamaluddin Pohan menyampaikan bahwa gedung pasar ikan modern tersebut dibangun dan diresmikan penggunaannya untuk memberikan tempat yang layak bagi para pedagang ikan yang berjualan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan di Pasar Ikan Nila Nauli. Wali Kota Sibolga menekankan gedung tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya para pedagang ikan. Dengan pindahnya pedagang ke kawasan gedung pasar ikan modern, maka kemacetan di sepanjang Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa teratasi. Sementara itu, Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang ditunjuk sebagai pihak pengelola gedung berharap agar para pedagang berkenan pindah ke pasar ikan modern yang dibangun Pemkot Sibolga. Bahwasanya resmen ini kita akan mensosialisasikanlah pedagang itu akan pindah ke pasar modern. Jadi nanti rencananya mulai tanggal 24 sampai tanggal 31 itu pedagang harus sudah pindah ke pasar modern. Ini belum diselesaikan. Puluhan pengendara roda 2 dan 4 yang diketahui melanggar peraturan dalam berkendara tidak melengkapi surat-surat kendaraan terkena tindakan dari operasi Patuh Toba yang digelar Satlantas Polresta Sibolga di beberapa titik ruas jalan. Tidak hanya sekedar memberikan tindakan berupa penilangan langsung, petugas Satlantas Polres Kota Sibolga juga mengedukasi para pengguna kendaraan yang terkena tindakan. Bentuk edukasi yang dilakukan yakni memberikan pemahaman kepada pengendara agar saat menggunakan kendaraan tetap melengkapi surat kendaraan serta tetap mengenakan helm dan menaati segala bentuk rambu-rambu lalu lintas. Kasat Lantas Polresta Sibolga AKP M. Joni menyampaikan operasi Patuh Toba ini digelar Satuan Lalu Lintas Polres Kota Sibolga untuk memberikan pengetahuan kepada pengendara agar tetap mengedepankan keselamatan dalam berkendara di jalan raya sehingga angka kecelakaan bisa ditekan. Di hari keempat operasi Patuh Toba yang digelar, sebanyak puluhan pemilik kendaraan terkena tindakan karena tidak mematuhi peraturan berlalu lintas. Jadi sudah kita tindak hari ini untuk peneguran R2 yang tidak menggunakan helm, kasat mata, termasuk muatan overloading. Sementara itu pemirsa, tidak hanya mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga menjelang ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 di bulan September mendatang, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga mempersiapkan berbagai hal lainnya seperti antisipasi arus lalu lintas pada saat pelaksanaan PON tahun 2024. Selain mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga seperti venue dan hotel tempat para atlet kontingen dari seluruh Indonesia menginap, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya Direktorat Lalu Lintas, juga turut memperhatikan aspek kenyamanan dan antisipasi arus lalu lintas pada pelaksanaan PON 2024, karena pelaksanaan PON 2024 di Sumatera Utara tidak hanya digelar di Kota Medan, namun juga di 10 kabupaten kota yang tersebar di Sumatera Utara. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Muji Edianto, mengatakan saat ini pihaknya tengah meningkatkan intensitas komunikasi lewat forum Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ di setiap kabupaten kota yang terdapat venue PON dengan melibatkan bidang transportasi PB PON Sumatera Utara dan Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Hal ini diperkirakan selama PON 2024 berlangsung, mobilitas angkutan dan arus lalu lintas akan meningkat. Kita berdayakan forum lalu lintas dan angkutan jalan, karena forum itu sudah terbentuk di semua kabupaten kota. Jalan harus diselesaikan melalui forum atau media-media dialog. Duduk bersama, kita bicarakan, kita cari solusi jalan-jalan yang macet, permasalahan-permasalahan parkir, kemudian masyarakat yang berjualan tidak pada tempatnya, dan kemudian terkait dengan perilaku.
Ditlantas Polda Sumatera Utara dan Dinas Perhubungan Sumatera Utara akan fokus pada pemetaan wilayah yang terdapat venue PON yang rawan akan kemacetan seperti jalur Medan Karo. Muji berharap peran serta masyarakat untuk dapat menjaga kondusivitas lalu lintas di Sumatera Utara selama pelaksanaan PON 2024 berlangsung. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Selamat sore pemirsa, selamat bergabung bagi Anda yang baru menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Sumatera Utara. Hal itu disampaikan penjabat Gubernur Sumatera Utara pada acara sesi mengajar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara kemarin. Komitmen ini untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang diharapkan dapat berdampak pada ekonomi dan target nasional. Diketahui predikat reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini BB atau sangat baik. Pada sistem akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai B dan nilai SPBE mendapat angka 3,21. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut mulai dari peningkatan infrastruktur pelayanan publik, penerapan merit system, hingga manajemen talenta. Fatoni berkomitmen siap berkolaborasi dengan semua pihak guna mewujudkan reformasi birokrasi. Selain itu, kerja keras dan cerdas juga diperlukan guna mencapai target. Fatoni juga mengajak seluruh ASN di Sumatera Utara untuk mendukung dan mensosialisasikan Pekan Olahraga Nasional sehingga Sumatera Utara mampu menjadi tuan rumah PON yang baik. Sesi mengajar yang diisi oleh Menpan RB diikuti ribuan ASN Pemprov Sumatera Utara yang hadir secara langsung maupun daring. Pada kesempatan tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan terdapat beberapa langkah yang mesti dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerapkan digitalisasi untuk pembangunan Sumatera Utara. Birokrasi berdampak menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, penanganan inflasi dan digitalisasi yang efisien. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas mendorong Provinsi Sumatera Utara implementasikan reformasi birokrasi berdampak. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Agar pelaksanaan birokrasi memiliki dampak terhadap pelayanan publik berjalan dengan baik, Abdullah Azwar Anas mengatakan agar dapat berdampak. Birokrasi harus bergerak lincah yang bisa dilaksanakan dengan digitalisasi yang terintegrasi dan penyederhanaan proses bisnis. Birokrasi ini merupakan mesin pembangunan, harus dijaga akselerasinya agar berjalannya cepat dalam mencapai target pembangunan. Anas menegaskan target pembangunan di Sumatera Utara dapat cepat tercapai jika dilakukan integrasi, digitalisasi, serta pengoperabilitasan proses bisnis serta layanan. Dengan pemangkasan birokrasi yang bertumpuk, maka birokrasi bisa menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Sumatera Utara. Hal itu diungkapkannya saat kegiatan mengajar ASN Sumatera Utara di Medan kemarin. Birokrasi dapat berdampak menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi dan menangani inflasi dengan baik yang dilaksanakan dengan digitalisasi yang efisien. Pada capaian reformasi birokrasi, Anas mendorong agar jajaran pemerintah di lingkup Sumatera Utara dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Ini sebenarnya bersama yang terjadi di beberapa negara
yang dulu belum punya SPDE. Di Inggris dulu punya 2000 web service. Untuk menjadi satu web service itu perlu pekerjaan panjang. Singapura butuh 10 tahun dan Indonesia sekarang ada 27.000 aplikasi. Termasuk dalam jangka panjang akan ada penghematan untuk tenaga teknis ASN kita akan terpangkas 30%. Oleh karena itu formasi ASN sekarang kalau diusulkan terkait dengan tenaga teknis, pemerintah tidak memenuhi, tidak mengiyakan, kecuali yang terkait di luar tenaga teknis. Pemirsa, Universitas Pembangunan Pancabudi (Unpad) mewisuda sebanyak 1.330 lulusan pasca sarjana, sarjana dan diploma di Gedung Selekta Jalan Listrik Medan pada Rabu dan Kamis 17 hingga 18 Juli 2024. Rektor Universitas Pancabudi Dr. HM Isa Indrawan diwakili Kepala Sekretariat Haji Abdul Razak Nasution mengatakan, wisuda ke-72 ini mengangkat tema peran pendidikan tinggi sebagai pilar peradaban, mampu meningkatkan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pelestarian alam. Tema ini mengingatkan betapa pentingnya menjaga lingkungan dan Unpad sejak 2006 punya tagline dan moto sebagai kampus bersih, asri, dan lestari. Unpad punya kepedulian yang kokoh terhadap kelestarian lingkungan. Karenanya, pada acara wisuda, Unpad melakukan 2 penandatanganan naskah kesepahaman kerjasama atau MOU dengan 2 mitra yang bergerak dalam bidang lingkungan, yaitu Yayasan Orangutan dan Yayasan Gajah Sumatera. Unpad bersama Yayasan Orangutan Indonesia dan Yayasan Gajah Sumatera berkomitmen untuk berdonasi 1 juta pohon sebagai bentuk terhadap kelestarian alam. Unpad siap melaksanakan akselerasi dan kolaborasi di seluruh sektor dengan pemerintah Kota Binjai dan pemerintah kabupaten kota lainnya di Sumatera Utara, dan tentunya mampu menjangkau seluruh Nusantara dan negara-negara maju lainnya sebagai arah milestone Unpad mewujudkan World Class University 2033. Sebagaimana tema wisuda, tema ini menjadi bagian dari diskursus pemikiran yang penting dan menarik di tengah situasi dan kondisi yang harapannya sebagai anak bangsa dapat menerapkan iptek untuk dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan, mendorong ekonomi sirkular, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang arahnya menuju pada zero waste. Pada periode yang ke-72 ini kami mengangkat tema soal peran pendidikan tinggi dalam penanggulangan pelestarian alam. Sebagaimana Unpad sebetulnya sejak tahun 2006 ya punya tagline, punya moto sebagai kampus bersih, asri, dan lestari. Jadi sejak saat itu kita punya kepedulian lingkungan yang kokoh. Sebagaimana moto atau visi Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu beriman, berilmu, berkarya. Kami berharap pada wisudawan dapat mengimplementasikan atau mengamalkan ilmunya di berbagai kapasitas, berbagai tempat, berbagai waktu untuk berkarya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, Kepala LL Dikti Sumut Profesor Saiful Anwar Matondang mengapresiasi peran dan kiprah Unpad, di mana terdapat 4 program studi meraih akreditasi unggul. Ia berharap capaian prestasi ini juga dapat diraih program studi lainnya. Ia juga menekankan Unpad juga meraih akreditasi institusi perguruan tinggi AIPT unggul. Yang beliau jalani beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, sejumlah satuan kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara mengikuti seminar ekstensifikasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan pajak daerah dan retribusi daerah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan seminar ekstensifikasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan pajak daerah dan retribusi daerah dengan tema tantangan dan peluang dalam pengelolaan dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Sumber daya alam dan pajak daerah dan retribusi daerah di Aula Rekreasi Gedung Keuangan Negara Medan pagi tadi. Seminar ini merupakan upaya untuk menggali potensi penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak, sumber daya alam, dan pajak daerah dan retribusi daerah di Sumatera Utara. Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, seminar ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia yang dihadiri para pemangku kepentingan terkait.
seperti pemerintah daerah yang diwakili para kepala badan atau dinas pendapatan daerah, KPA Satker PNBP, para kepala kanwil seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan, serta para kepala KPPN di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sementara narasumber kegiatan, yakni para pejabat dari kantor pusat lintas unit 1 Kemenku, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai wujud implementasi sinergi Kemenku 1. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Syaiful mengatakan bahwa penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting dan memiliki potensi yang besar. Sehingga kegiatan seminar ini menjadi penting dalam dua hal besar tadi. Kita berharap dengan apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber dan pertanyaan dari masing-masing Pemda betul-betul menjadi alat evaluasi bagi kita untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya pencapaian target penerimaan yang tentunya mampu menutupi keterbatasan ruang fiskal yang ada di daerah. Terima kasih, Pak. Mantan Wakil Bupati Padang Lawas Utara, Hariho Harahap, menerima surat tugas dari Partai Perindo untuk maju sebagai bakal calon Bupati Padang Lawas periode 2024-2029. DPP Partai Perindo melalui DPW Perindo Sumatera Utara secara resmi memberikan surat tugas bakal calon Bupati Padang Lawas Utara kepada mantan Wakil Bupati Paluta, Hariho Harahap. Hariho yang tiba di kantor DPW Perindo Sumatera Utara didampingi langsung oleh Ketua DPD Perindo Paluta serta anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Sekretaris DPW Perindo Sumatera Utara, Dona Siagian, mengatakan setelah penyerahan surat tugas ini, bakal calon kepala daerah diharapkan segera memenuhi persyaratan yang telah diberikan. Di antaranya melakukan komunikasi politik untuk berkoalisi dengan partai politik lain guna mencukupi syarat kursi, serta menyiapkan nama wakil yang akan mendampingi untuk kemudian diterbitkan formulir B1 KWK secepatnya. Pak Bupati, selamat datang. Dan prosesnya bukan berapa lama, tetapi lebih cepat melakukannya, dan kemudian kita juga akan melakukan survei elektabilitas juga. Bagi kita lebih cepat itu lebih baik, karena keputusannya tetap dari DPP. Kita hanya menyampaikan data-data yang kita punya dan juga hasil dari pengamatan kita selama ini di daerah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara mencatat proses pencocokan dan penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih telah mencapai 90% lebih yang tersebar di 15 kecamatan. Hingga saat ini petugas Pantarlih di Kabupaten Tapanuli Utara yang tersebar di 241 desa dan 11 kelurahan masih melakukan pemutakhiran data di lapangan dan menjadi ujung tombak pendataan pemilih di Kabupaten Taput untuk Pilkada dan Pilgubsu mendatang. Dengan melibatkan petugas Pantarlih yang sebelumnya sudah diberikan bimbingan teknis agar kegiatan coklit tersebut dilakukan dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Ketua KPUD Taput, Suwardi Pasaribu, petugas Pantarlih untuk pemilu Pilkada Taput dan Pilgubsu yang akan digelar pada November mendatang dengan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data masyarakat dari rumah ke rumah. Masyarakat juga dihimbau untuk melaporkan jika ada perubahan data untuk dapat diperbaiki sebelum menjadi daftar pemilih tetap. Sementara itu, menurut Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPUD Taput, Metro Sibarani memastikan proses pencocokan dan penelitian data pemilih untuk Pilkada tahun 2024 sudah mencapai 90% lebih dan diperkirakan akan segera tuntas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk di Kabupaten Tapanuli Utara terkait pelaksanaan coklit sampai saat ini sudah di angka 99,99%. Nah, itu tinggal ada 4 orang lagi untuk dilakukan coklit. Ada di Adian Koting 1 orang dan di Parmonangan itu 3 orang.
Jadi kendala yang kita hadapi memang di Kabupaten Tapanuli Utara ini adanya beberapa daerah yang belum ada sinyal. Jadi sehingga saat melakukan sinkronisasi hasil pencoklitan, Pantarlih harus mengunjungi tempat yang ada. Tangis haru mewarnai kepulangan jemaah haji asal kota Padang Sidempuan setelah selesai menunaikan ibadah di Tanah Suci. Dari 356 jemaah, 2 diantaranya meninggal dunia di Arab Saudi. Dengan menggunakan bus, 354 jemaah haji asal Padang Sidempuan yang tergabung dalam kloter 20 telah sampai di kota Padang Sidempuan pada Rabu siang. Ratusan sanak keluarga dan kerabat telah memadati di depan kantor Wali Kota Padang Sidempuan untuk menjemput kepulangan jemaah meski telah menunggu sejak pagi hari. Tangis haru tidak terbendung saat keluarga melihat jemaah haji telah sampai di Padang Sidempuan dengan selamat. Bahkan sejumlah kerabat rela berdesak-desakan untuk memeluk kerabatnya yang telah menunaikan rangkaian ibadah haji selama 40 hari. Pejabat Wali Kota Padang Sidempuan, Timur Tumanggor, mengatakan jemaah yang tergabung dalam kloter 20 berjumlah 356 orang dan 2 diantaranya meninggal dunia di Tanah Suci. Sementara untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 21 akan tiba di Padang Sidempuan pada Kamis sore. Dan pada siang hari ini kita terima di depan halaman kantor Wali Kota Sidempuan yang mengucapkan selamat datang dan kembali ke tanah air khususnya di Kota Padang Sidempuan. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 19 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Jumat 19 Juli 2024. Pada pagi hari, berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang yang terdapat di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Sedang Bedagai, Simalungun, Karo, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Sibolga, Nias Utara, Nias, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang yang terdapat di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Sedang Bedagai, Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Sibolga, Nias Utara, Nias, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di Nias Selatan, Asahan, dan Tanjung Balai, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98% dengan angin yang bertiup dari timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 17 Juli 2024 tidak ada. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Wiguna. Dan saya Nisa Redi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.